sama si Bunting itu. Karem, kalau kau satu-satunya manusia, saya lilik kalian. Saya jijik lihat Kristen kayak kalian, Dar. Begini Bang. Jijik saya. Kalau kau satu-satunya manusia yang hari ini yang sudah menerima Tuhan yang benar, lalu hidupmu sudah suci bersih tanpa dosa satupun, aku jilat itu telapak kakimu. Belum suci bersih saya, istri saya 4. Kalau gimana kau jangan banyak gimana Dar? Jangan banyak cincong, kalau masih berdosa juga jangan banyak cincong. Sudah, tapi kan saya enggak check in dengan jemaat pakai uang jemaat. Saya pakai uang pribadi hasil keringat sendiri, gimana dong? Kalau Gilbert kan pakai uang jemaat, pakai check in jemaatnya. Bagaimana dong, Dar? Loh, itu urusan dia loh, dengan uang dia kenapa kita yang pusing loh? Kenapa kau yang ngajari saya dari tadi ikuti tunduk sama Gilbert Bunting? Bukan tunduk dengan Gilbert Bunting, tapi maksudku kan itu ADRT masing-masing gereja punya. Kalau kau bukan gereja dia, ngapain kau yang pusing? Saya keluar dari gereja GBI gara-gara tahu kasus itu, botol. Kan begini. Iya, kalau jadi saya bayar perpuluhan cuma buat pakai check in. Gini Bang Karem. Kalau kau keluar berarti kan kau orang cerdas sekarang, betul enggak? Ya enggak mau lagi saya, mendingan saya pakai kawin lagi daripada dia pakai check in. Kan begini. Masa saya bayar perpuluhan dia pakai check in? Bang Karem sudah cerdas sekarang kan? Karena sudah keluar dari GBI maksudnya. Ya sudah. Enak jadi pendeta ya. Jangan lagi. Enak lah bisa check in deh. Begini Arif. Enaknya pendeta itu omong kosong di atas mimbar dapat duit, ajak jemaatnya check in, gitu loh. Enak nggak? Enak Pak. Kalau kalian mau pingin enak jadi pendeta karismatik paling enak. Jangan prosetan dengan Katolik, susah. Kalau Van de Jong ini gimana Van de Jong? Kalau hanya kasus saya kan seperti itu kan hanya ini pendeta itu bukan cuma pendeta yang seperti itu Bang Karim. Tadi ini Dar dia bela-bela pendeta, Van. Makanya saya hajar. Saya hajar dia dari tadi karena dia bela Gilbert Bunting yang check in dan jemaatnya pakai uang jemaat. Iya. Dia nggak tahu kasusnya Gilbert itu. Ada sebagian senang, ada sebagian juga nggak senang. Itulah. Saya itu tidak mau menghakimi. Iya, tetapi kalau kalian ilahkan pendeta, kalian dapat babi anjing dari saya itu. Waduh. Nggak boleh memang. Mengilahkan apa lagi? Ikan mas. Ikan mas. Nenek moyang itu ikan mas. Tadi itu logika punya nenek moyang itu ikan mas. Iya, kalau mereka bikin ritual HKBP. Nah itu. Kalau orang Batak belum bikin ritual itu nenek moyang itu jangan dimakan. Nanti gempa di Danau Toba sana. Bukan gempa di Danau Toba tapi gempa dalam piring dia Bang. Logika naik lagi dia. Saya mau putar logika. Saya mau putar. Sebentar. Dengar dulu. Saya putar. Tapi ada ritualnya HKBP. Sebentar saya mau putar HKBP punya ritual ini. Yang kemarin perahu tenggelam. Mau? Pernyataan orang HKBP apa? Karena HKBP punya ritual perahu tenggelam. Makanya kau bilang tidak betul. Ada di YouTube banyak kok. Kenapa sih kau mau bela-bela? Ya nggak masalah lah, bagus lah mendoakan supaya semua baik-baik. Ada ritual berdoa. Ada pinang, masa Yesus butuh pinang deng siri? Emang Yesus butuh pinang siri buat orang yang di kapal hilang itu HKBP yang membedakan mana HKBP, mana suku Batak sebagai apanya? Ada aja kau. Oknum orang Batak. Ada pendeta HKBP di situ logika. Ada pendeta HKBP di situ logika. Malah kau kayak si guru nih kau. Gak nyambung dia ngobrol. Yang mau aku bilang Karen, tapi memang kayak kami marga kami nggak bisa kami makan anjing putih. Ada ceritanya khusus marga kami. Nenek moyang khusus marga kami. Jadi kalau ada anjing warna putih di Lapo Tua, nggak mau kami makannya.
Nah, itu. Betul lah, betul kami. Betul lah kata Yesus, roti disiapkan bagi anak, bukan bagi anjing. Oh, kalian kan ternyata logika anjing. Betul lah kau kan? Ya iya kan saya pakai ayat. Ayo, kau pakai ayat. Saya pakai ayat loh, perkataan Yesus itu. Ayo. Memang kau kan nggak ngerti kau apa yang kau baca. Iya kan kau tadinya makan anjing. Ya memang tertulis seperti itu di Hosea, bagaimana? Kau mau menyangkal apa? Kan saya bawa ayat. Kau ayatnya mana? Mau menyangkal Yahweh bukan Baal? Ayo. Kau bilang anjing, kau ini Kristen atau apa? Sebenarnya ketahuan kau kan bukan Kristen kau. Saya Kristen dia. Kau bilang anjing itu tadi tentang apa itu tadi kan? Memang pernyataan Yesus loh. Satanis, saya cari ayat. Karismatik lagi, saudara. Sanggup kau bilang Yahweh iblis, kau satanis kau. Kau buka di apa itu? AI. Yahweh itu apa? Jelas. Saya balik. Saya keluar dari GBI pindah ke KKD, ke gereja lama lagi, ya. Mau lagi lama nggak ada gerejamu. Pendetanya suka check in. Nggak ada gerejamu. Kau hanya menghujat Kristen, pendeta. Kau nggak punya gereja, kau satanis. Turun aku dengarin ya. Ini nggak ada gunanya ngomong sama ini. Logikanya nggak nyambung. Iya sudah. Ada anjing putih saya di belakang, nenek moyangmu itu. Kalau kau mau ambillah nenek moyang. Nggak ngerti kan? Aku cerita apapun kau nggak ngerti. Anjing putih nggak kami makan. Bukan nenek moyang. Ya karena kenapa? Kenapa nggak makan anjing? Kan bisa kau mencerna apa kalimat? Bisa. Itulah masalahmu. Jadi ngapain diskusi sama kamu? Sakit jiwa kenapa kalian? Kenapa alasannya kalian tidak makan anjing ini? Nggak nyambung kau diajak ngobrol. Karena pernyataan Yesus kalian anjing. Otaknya korslet. Oke lah. Ya karena udahlah Mr. Dar, nggak usah diajak ngobrol dia, nggak ada guna. Capek kita Mr. Dar. Salam, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Salon tutup sudah malam ini. Salon terus salon. Diamlah kau Karen, tak habis kau diam aja. Ya sudah salon tutup, udah tutup bencong pada mangkal itu, ndak ada tutup lagi salon. Salon orang Indonesia kok salon kau. Biasa aja, bahasa orang Indonesia itu Indonesia aja. Nggak usah sok-sok Yahudi kau. Pesek baru sok Yahudi. Kayak mancung aja kau. Habis disapu sama Bang Karen ini malam ini. Luar biasa. Gak ada yang berani memang. Luga aja kalah ya. Semangat Bang Karen, semangat. Terus. Tadi kan dia mengaku sendiri nak makan anjing. Ya betul kata Yesus kan. Roti disiapkan bagi anak, bukan bagi anjing. Di luar orang Yahudi memang anjing. Berarti itu betul dia tadi bilang dia tidak makan anjing karena nenek moyangnya anjing. Ada ayatnya. Saya pakai ayat Alkitab, pernyataan Yesus. Memang ada di itu. Ada ayatnya anjing. Di luar dari orang Yahudi. Ada juga sebagian di hukum Taurat itu juga kan dilarang. Tapi kalau ada juga yang di perjanjian baru itu apa yang diciptakan Tuhan itu baik, tidak ada satupun yang haram, ya kan? Jadi ya itu. Kalau di kisah para rasul ada, jadi semua sudah tidak diharamkan lagi. Betul. Jadi Petrus disuruh makan. Makanya di Manado itu nggak ada lagi untuk penampakan jin. Kau dari Manado, Van? Iya. Manado mana, Van? Saya Manado. Ketemu di RW dengan RW ini. Tapi Tuhannya Van ini beda dengan Tuhan Karen. Tuhan Van satu katanya Karen. Iya Van. Van. Iya berarti dia sama dengan logika tadi makan 3 bayar 1. Karin. Kalau Karen ini kan jujur, Tuhannya 2. Karen ini jujur nih Van. Iya. Itu hanya 2 dia Karen tuh. Kalau saya bawa ayat, pakai ayat, tidak mau pakai congor kayak logika tadi. Anjing nggak dimakan, karena dia anjing rupanya. Ya, kata Yesus kan dia anjing. Di luar bangsa Israel kan anjing. Dia sadar diri kalau nenek moyangnya anjing, jadi anjing nggak dimakan.
Sesama anjing tidak boleh saling memakan ya. Iya, sama-sama anjing. Iya, betul Bal. Bal, hati-hati lo, kau disembah lo sama itu logika tadi. Bahaya itu Bal. Tuhannya ya dia. Salah. Iya. Tuhan Baal kan. Tuhannya dia, Baal itu Tuhan sama dia tadi. Jadi begitu Arif. Jadi saya baru dapat ilmu ya, penerjemahan apa Elai itu ternyata di Perjanjian Lama ada dua sosok. Yahweh itu diterjemahkan dengan Tuhan kapital semua, huruf besar semua. Aduh. Dengan ada apa, kalau Elohim itu diterjemahkan dengan Allah, Elah. Begitu loh. Kalau ada Tuhan huruf besar semua ada sambung dengan Allah, itu Elohim. Tapi kalau Tuhan huruf besar semua berdiri sendiri, itu Baal, itu Yahweh. Ya ini saya dapat ilmu dari orang Elai. Bukan asal-asal kayak logika tadi, ikan mas nenek moyangnya, anjing nenek moyangnya. Aduh. Bela-bela pendeta pemakan duit jemaat lagi. Aduh, sudah tahu dari dulu saya benci dengan pendeta-pendeta pemakan uang jemaat. Ya ada pendeta tadi dar. Sekarang kan lagi marak juga dengan hal itu, Bang. Saya awal-awal Van yang menentang perpuluhan itu, karena kalau kita mau jujur ya. Iya. Iya, kita kalau mau ikuti ajaran Paulus botak, ya. Kalau kita mau melakukan hukum Taurat itu tidak boleh satu-satu. Kalau kita mau lakukan perpuluhan, ya hukum yang lain lakukan dong. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Nggak boleh cuma perpuluhan, salah. Iya. Jangan setengah-setengah ya. Kalau cacat satu, tidak lakukan satu, itu cacat semua hukum Taurat itu. Perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Mereka nggak ngerti di situ. Aku juga sering kan bertanya ke bapak saya juga kan seorang ketua jemaat kan. Saya tanya ke beliau, Pak, sebenarnya kalau mau ikut hukum Taurat kira-kira bagaimana? Berat nggak? Ya kamu mampu nggak? Iya. Mampu tidak kau? Mampu nggak? Kalau saya lihat itu karena hukum Taurat begini, Van. Ada hukum Taurat yang paling saya tidak bisa terima. Tahu nggak? Jika lihat ada orang yang tidak seiman, itu usir, bila perlu bantai. Ada di kitab Keluaran itu. Iya. Itu aturan ajarannya Musa itu. Itu ajaran Musa. Bisa nggak kau begitu? Jangan kita ikuti itu. Ikutilah yang ini. Dia kasih tunjuk. Karena kan Bapak suruh. Makanya kalau mau ikut ajarannya Yahweh, ya kan itu Taurat itu kan ajarannya Yahweh. Musa salah mendengar wahyu. Dipikir Musa Taurat itu dari Elohim. Ternyata dari Tuhan huruf besar, dari Yahweh. Maka Paulus katakan bahwa Taurat itu ya narasinya ya firmannya Yahweh, firmannya iblis. Bukan firmannya Elohim, bukan aturannya Elohim. Kalau di rumah kita ada tikus, maka rumah itu harus dibakar. Iya, hukum Taurat seperti itu, Van. Kau mau bakar rumah karena ada tikus, ada kecoa. Mau cari uang rokok iya, kalau kita, apalagi mau cari uang semen. Mau bakar-bakar rumah. Iya. Iya, kalau kau mau ikut hukum Musa, hukum Taurat Musa yang dia salah dengar dari Yahweh, itu berat. Ya ada banyak yang lebih parah lagi. Kau harus mempersembahkan gadis-gadis ini perawan kepada Yahweh. Ada ayatnya, bukan tidak. Kalian searching Google itu. Saya saja kaget. Weh, anjing ini Yahweh ini. Minta perawan dia. Makanya kan jancok saya bilang nih. Saya saja sampai sekarang istri 4 ini, betul Arif. Istri saya 4 itu janda. Nggak pernah dapat perawan. Yahweh minta perawan, kambing ini Yahweh ini. Tuh ada ayatnya di kitab Keluaran. Bang, belumlah nanti mungkin tahun-tahun depan atau 2 tahun depan lah. Masih kirim
kumpul-kumpul duit dulu. Istri banyak soalnya, Pan. Banyak tanggung jawab ini. Banyak. Gak boleh lah. Daripada saya munafik sama dia.